Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Hasanah dengan NIM 23096488035. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya proses sosial. Proses sosial merupakan suatu interaksi sosial yang berlangsung dalam jangka waktu yang sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Proses sosial adalah cara berhubungan yang dilihat jika individu dan kelompok sosial saling bertemu, misal saling berbicara atau komunikasi, bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah, atau mungkin pertemuan dalam suatu pertikaian dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk proses sosial. Yang pertama, proses sosial yang asosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang di dalam realita sosial anggota-anggota masyarakat yang harmoni yang mengarah pada pola kerjasama. Adapun pola-pola proses sosial yang asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama akan terjadi karena dorongan oleh kesamaan tujuan atau manfaat yang akan diperoleh dalam suatu kelompok. Yang kedua, akomodasi merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik dari pihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi atau keadaan selesainya suatu konflik atau pertikaian tersebut. Dan yang terakhir adalah asimilasi, merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya suatu upaya mengurangi perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau antar kelompok sosial yang diikuti pula usaha untuk mencapai kesatuan, tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama. Yang kedua adalah proses sosial disosiatif, ialah keadaan realita sosial dalam keadaan diharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Adapun macam-macam proses sosial disosiatif. Yang pertama, persaingan merupakan proses sosial di mana orang, perorangan atau kelompok manusia yang terlibat dalam proses tersebut saling berebut untuk mencari keuntungan dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang kedua, kontravensi merupakan sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian tentang diri seseorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Yang terakhir adalah pertentangan atau pertikaian, merupakan proses sosial di mana masing-masing pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa benci atau permusuhan. Adapun penyebab terjadinya proses sosial yang disebabkan karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Selain itu, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang mencangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok dengan kelompok, atau orang perorangan dengan kelompok. Interaksi sosial telah terjadi karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perasaan maupun saraf orang-orang yang bersangkutan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan di atas adalah proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dilihat jika individu dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut
atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmi dengan nomor NIM 230964803. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku sosial anak usia dini. Perilaku sosial anak usia dini adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain secara positif. Perilaku ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perkembangan kemampuan berempati, berkomunikasi, dan bekerja sama. Melalui perilaku sosial, anak belajar memahami norma dan nilai dalam masyarakat sehingga mendukung perkembangan aspek sosial dan emosional secara menyeluruh. Dampak dari perilaku sosial yang positif sangat luas, termasuk meningkatkan kualitas hubungan dengan teman sebaya dan orang tua, serta membentuk kepercayaan diri anak dalam berinteraksi. Membentuk perilaku sosial yang baik sejak dini akan memberikan fondasi kuat dalam menghadapi kehidupan sosial di masa mendatang. Definisi perilaku sosial. 1. Tindakan interaksi. Perilaku sosial melibatkan tindakan anak dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk orang tua, teman, dan guru. 2. Contoh perilaku. Berbagai mainan, mengantri dengan sabar, serta menghibur teman yang sedih adalah contoh nyata perilaku sosial yang baik. 3. Kerja sama dan penyelesaian konflik. Melalui perilaku sosial, anak belajar bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara tertib dan adil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. 1. Pengaruh keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama memberikan contoh perilaku sosial yang menjadi dasar anak dalam bersikap dan berinteraksi. 2. Teman sebaya dan sekolah. Interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah sangat membantu dalam mengasah kemampuan sosial dan empati anak. 3. Budaya dan norma sosial. Pengaruh nilai budaya dan aturan sosial dari masyarakat membentuk standar perilaku yang diharapkan anak ikuti. Tahapan perkembangan perilaku sosial anak usia dini. 1. Usia 2-3 tahun. Anak mulai belajar berbagai dan melakukan interaksi sosial sederhana seperti meniru teman. 2. Usia 4-5 tahun. Memahami pentingnya kerjasama sambil menumbuhkan empati terhadap sesama. 3. Usia 5-6 tahun. Lebih memahami aturan sosial dan mulai bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik. Contoh perilaku sosial positif pada anak. 1. Berbagi. Memberikan mainan atau makanan kepada teman tanpa paksaan. 2. Membantu sesama. Membantu teman yang mengalami kesulitan atau sedih dengan tulus. 3. Sopan santun. Mengucapkan kata seperti tolong dan terima kasih dalam interaksi sehari-hari. Contoh perilaku sosial negatif pada anak. 1. Agresi. Melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap teman sebayanya. 2. Pengambilan barang tanpa izin. Mengambil atau menggunakan barang milik teman orang lain tanpa persetujuan.
3. Isolasi sosial, menghindari atau mengasingkan diri dari interaksi kelompok sebaya. Strategi mendukung perkembangan perilaku sosial positif. 1. Menciptakan lingkungan aman. Lingkungan yang nyaman dan aman membuat anak lebih berani bersosialisasi. 2. Memberi pujian, mengapresiasi perilaku baik untuk memperkuat kebiasaan positif. 3. Mengajarkan melalui permainan. Permainan sosial melatih anak bersosialisasi dan bekerja sama secara efektif. Peran guru dan orang tua dalam perilaku sosial anak. 1. Menjadi teladan. Orang tua dan guru menunjukkan perilaku sosial yang ingin ditiru anak. 2. Bimbingan yang jelas, memberikan arahan dan batasan agar anak memahami perilaku yang benar. 3. Kolaborasi, kerjasama antara guru dan orang tua membantu menyelesaikan masalah perilaku. Mengatasi tantangan dalam perilaku sosial anak. 1. Identifikasi penyebab. Mencari akar masalah seperti stres atau kurang perhatian yang memicu perilaku negatif. 2. Intervensi tepat, memberikan tindakan yang konsisten dan sesuai untuk mengubah perilaku negatif. 3. Libatkan profesional jika diperlukan, konsultasi dengan psikolog anak untuk penanganan khusus. Kesimpulan dan pentingnya dukungan. Perilaku sosial yang positif adalah fondasi penting bagi perkembangan anak usia dini. Perilaku ini berperan dalam membentuk kemampuan berinteraksi dan berempati yang akan berguna sepanjang hidup anak. Lingkungan keluarga, sekolah, dan budaya sangat menentukan pembentukan perilaku sosial tersebut. Dukungan dari orang tua dan guru secara bersama-sama menjadi kunci keberhasilan perkembangan sosial anak agar optimal dan seimbang. Dengan perhatian yang tepat, anak dapat belajar menghadapi tantangan sosial dengan cara yang sehat dan positif, memberikan penguatan, bimbingan, dan model perilaku yang baik akan membekali anak menjadi individu yang adaptif dan berkepribadian sosial. Penting untuk selalu memantau dan memberikan dukungan agar anak mampu mengembangkan keterampilan sosial yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihati dengan nomor NIM 23096488034 dari Prodi PIAUD kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi memenuhi kebutuhan sosial anak usia dini. Memenuhi kebutuhan sosial anak usia dini. Interaksi sosial merupakan fondasi penting dalam perkembangan anak usia dini. Melalui berbagai aktivitas bersama teman dan keluarga, anak belajar berkomunikasi, berbagi, dan berempati. Statistik dari Kemendikbud RI menunjukkan bahwa anak-anak yang terpenuhi kebutuhan sosialnya cenderung lebih adaptif dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kelekatan sosial yang kuat tidak hanya berdampak positif pada perkembangan emosional anak, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitifnya. Oleh karena itu, penting memberikan perhatian
khusus pada aspek ini sejak usia dini. Apa itu kebutuhan sosial? 1. Interaksi dengan orang lain. Anak belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan guru sebagai bagian dari kebutuhan sosialnya. 2. Belajar berbagi dan bekerja sama. Melalui kegiatan kelompok, anak memahami konsep berbagi dan kolaborasi yang penting dalam kehidupan sosial. 3. Membangun percaya diri dan empati. Interaksi sosial memperkuat rasa percaya diri dan kemampuan memahami perasaan orang lain. Empati. Kebutuhan sosial inti anak usia dini. Yang pertama, kasih sayang dan perhatian seperti pelukan, pujian, dan waktu berkualitas membantu anak merasa dicintai dan dihargai. Yang kedua, penerimaan dan rasa memiliki, sepertinya diterima dalam kelompok, bermain, dan keluarga menumbuhkan rasa aman dan keterikatan sosial. Yang ketiga, rasa aman dan nyaman seperti di lingkungan yang stabil dan mendukung, memberi anak keberanian bereksplorasi dan belajar. Dalam studi di jurnal Psikologi Anak menunjukkan yang merasa aman dalam lingkungannya cenderung lebih berani dan percaya diri untuk membaca mencoba hal-hal yang baru. Peran penting orang tua menjadi contoh interaksi positif. Orang tua memperlihatkan cara berinteraksi yang baik sebagai model bagi anak, memfasilitasi pertemuan dengan teman sebaya, mendorong anak untuk bertemu dan bermain bersama teman guna mengasah keterampilan sosial, mendengarkan dan merespon emosi anak, membantu anak mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya secara tepat. UNICEF melaporkan bahwa anak yang sering diajak berbicara oleh orang tua menunjukkan pengembangan kosakata dan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Pengaruh lingkungan pendidikan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru mendukung interaksi sosial yang sehat antar anak di PAUD dan TK. Yang kedua, kegiatan kelompok. Kegiatan bersama mengajarkan kerjasama dan penyelesaian masalah secara kolektif. Yang ketiga, lingkungan bermain stimulatif. Fasilitas yang aman dan menarik mendorong eksplorasi sosial dan pembelajaran anak. Penelitian Universitas Indonesia menunjukkan program PAUD dengan fokus pada interaksi sosial efektif meningkatkan kemampuan berbahasa dan sosial anak. Manfaat memenuhi kebutuhan sosial. 1. Meningkatkan kemampuan berbahasa seperti interaksi sosial yang sangat rutin dapat memperkaya kosakata dan kemampuan komunikasi anak. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, antri, dan meminta maaf. 3. Membangun percaya diri seperti lingkungan sosial yang positif, memupuk harga diri dan kesiapan anak untuk berinteraksi di masyarakat luas. Dampak jika tidak terpenuhi.
Yang pertama, kesulitan berinteraksi, anak sulit membangun hubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, rendahnya rasa percaya diri, kehilangan rasa percaya diri yang berdampak pada keberanian anak dalam belajar dan bersosialisasi. Yang ketiga, masalah perilaku, potensi menunjukkan agresivitas atau menarik diri dari lingkungan sosial. Komnas Anak mencatat bahwa anak dengan interaksi sosial yang kurang rentan mengalami bullying dan masalah psikologis lainnya. Tips praktis untuk orang tua. 1. Ajak anak bermain bersama teman sebaya. Kegiatan rutin bersama teman membantu anak memahami berbagai dinamika sosial. 2. Bacakan buku tentang persahabatan, cerita mengenai teman dan kerjasama memperkuat pemahaman sosial anak. 3. Ajarkan penyelesaian konflik, berikan contoh dan bimbingan anak agar mampu menangani konflik dengan baik. Yang keempat, berikan pujian, apresiasi perilaku sosial positif agar anak merasa dihargai. Tips praktis untuk guru. 1. Rencanakan kegiatan kelompok interaktif, gunakan metode pembelajaran aktif yang melibatkan kerjasama. 2. Ciptakan suasana kelas inklusif, bangun lingkungan yang ramah dan menerima perbedaan anak-anak. 3. Ajarkan menghargai perbedaan, tanamkan nilai toleransi dan pengertian terhadap sesama. 4. Berikan contoh interaksi positif. Guru menjadi teladan sikap sosial yang baik untuk anak-anak. Kesimpulan, kebutuhan sosial anak usia dini merupakan aspek sama pentingnya dengan kebutuhan fisik dan kognitif. Lingkungan yang mendukung serta interaksi positif adalah kunci perkembangan optimal anak. Melalui peran aktif orang tua dan guru yang baik, kita dapat membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, sekaligus peduli sosial. Mari bersama-sama berkomitmen menciptakan lingkungan belajar dan tumbuh yang sehat, agar anak-anak memiliki bekal sosial yang kuat untuk masa depan mereka. Demikian presentasi materi dari saya. Saya akhiri, jika ada salah pengucapan atau pengetikan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya, kini giliran saya, Rosita Nilasari, sebagai pemateri terakhir, bab 4 mengenai karakteristik perkembangan sosial anak usia dini. Bab 4. Karakteristik perkembangan sosial pada anak usia dini. Apa yang dimaksud dengan karakteristik perkembangan sosial pada anak usia dini? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini, diantaranya keluarga, lingkungan, interaksi dengan teman sebaya, dan faktor biologis.